Terima kasih sudah join kembali pada Zoom meeting kali ini dengan topik biji kakao untuk kesehatan kita. Dan saya Naomi Askasyahan sebagai host dengan moderator dan presenter yang masih sama, yaitu Salsabila Izzati Hamzah dan Rifki Cahyomukti. Saya lanjutkan kepada Salsabila Izzati Hamzah. Baik, terima kasih Naomi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai moderator di webinar kali ini dengan judul Manfaat dari Biji Kakao untuk Kesehatan. Jadi pertama-tama izinkan saya menyampaikan biodata singkat mengenai presenter kami, yakni Rifki Cahyomukti. Rifki Cahyomukti adalah seorang siswa di SMA Negeri Kalisa, lahir di Jember 16 April 2003. Hobinya adalah membaca dan menonton film. Dan cita-citanya ingin menjadi dokter. Untuk waktu, langsung saja saya berikan kepada Rifki Cahyomukti untuk menyampaikan materi. Terima kasih Salsabila Izzati. Kalau begitu, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk Naomi, silakan share screen PPT-nya. Mohon tunggu sebentar. Apakah sudah? Apakah sudah terlihat jelas? Sudah. Oke. Oke, kita mulai. Manfaat dari biji kakao untuk kesehatan. Lanjut. Oke, what is kakao? Apa itu kakao? Kakao merupakan asal muasal coklat yang selama ini kita nikmati, baik dalam bentuk batangnya atau minuman. Di balik ketidakbulatan buahnya, nyatanya ada segudang manfaat bagi kakao. Manfaat baik kakao untuk kesehatan tubuh yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Lanjutkan. Kakao adalah bentuk coklat paling murni dari yang biasanya kita konsumsi. Kakao merupakan biji dari tanaman Theobroma kakao. Tanaman ini menghasilkan buah yang cukup besar dan masing-masing mengandung 20-60 biji yang diselimuti oleh daging buah berwarna putih. Tak seperti rasa coklat yang telah diolah, buah ini memiliki rasa yang kadang manis, kadang juga masam. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kakao adalah biji dari buah coklat yang masih mentah dan belum diolah. Biji buah yang mentah ini mengandung antioksidan yang paling tinggi dibandingkan dengan yang telah diolah. Selanjutnya, ada beberapa langkah pengolahan yang dilakukan sebelum diubah menjadi bentuk lainnya. Berikut langkah-langkah pengolahan biji buah ini. Pertama, fermentasi. Fermentasi, biji yang masih menempel dengan daging buahnya akan dimasukkan di dalam sebuah kotak. Ini tertulis sebuah tong ya. Iya, yang akan ditutup
ditutup rapat-rapat. Setelah itu, biji-bijian ini akan dibiarkan di dalam kotak tersebut selama beberapa hari sehingga mikroba bisa memakan daging buahnya dan memfermentasikan bijinya. Dalam proses ini biasanya rasa dan aroma coklat yang khas akan mulai muncul. Selanjutnya, pengeringan atau drying. Setelah difermentasi, semua biji akan diangkat dan dikeringkan selama beberapa hari. Pengeringan ini biasanya dilakukan dengan cara diletakkan di bawah sinar matahari langsung atau menggunakan mesin pemanas. Selanjutnya, pemanggangan atau roasting. Biji yang kering ini nantinya akan dipanggang dan diolah sesuai kebutuhan. Proses pemanggangan inilah yang biasanya mulai memunculkan rasa coklat asli yang biasa kita konsumsi, yaitu rasa pahit. Selanjutnya ada penghancuran. Setelah dipanggang, biji akan dihancurkan dan dipisahkan dari kulit luarnya. Ketika telah terpisah dari kulitnya, biji kakao disebut dengan istilah nib, biasanya berukuran lebih kecil dari biji aslinya. Selanjutnya, di sini. Selanjutnya, Nomi. Tunggu sebentar, Rifki. Ada sedikit masalah. Baik. Kita Oke, tahap selanjutnya adalah penggilingan. Penggilingan menjadi proses terakhir dalam proses pengolahan biji kakao. Biji yang telah digiling akan berubah menjadi bubuk yang siap diolah menjadi berbagai produk coklat pasaran. Jika sudah digiling, bubuk kakao biasanya akan dicampur dengan berbagai bahan lain, seperti vanila, gula, dan susu. Baik, itulah tahap atau cara-cara memproses atau pengolahan biji kakao. Kalau begitu kita lanjut ke manfaat kakao untuk kesehatan. Yang pertama adalah tinggi antioksidan. Bubuk kakao adalah salah satu makanan yang kaya akan kandungan flavonoid sebagai bagian dari senyawa polifenol. Keduanya merupakan antioksidan alami. Antioksidan adalah zat yang bertugas untuk menangkal efek buruk dari radikal bebas yang dapat memicu timbulnya berbagai penyakit dalam tubuh. Senyawa polifenol ini banyak dikaitkan dengan beragam manfaat kesehatan, mulai dari mengurangi peradangan, memperlancar aliran darah, menurunkan tekanan darah, hingga meningkatkan kadar kolesterol dan gula darah dalam tubuh. Selanjutnya, manfaat dari biji kakao ini selanjutnya adalah mengurangi risiko serangan jantung dan stroke. Oleh karena kandungan flavonoidnya yang tinggi, maka bubuk kakao dipercaya dapat memperkecil peluang Anda mengalami serangan jantung dan stroke. Pasalnya, flavonoid akan berperan dalam meningkatkan oksida nitrat di dalam darah dan akan melebarkan arteri dan pembuluh darah dalam tubuh sehingga aliran darah meningkat. Sebuah penelitian dilakukan oleh British Cardiac Society pada hampir 158.000 orang menemukan fakta bahwa banyak makan coklat nyatanya dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Ini karena kakao diyakini mampu mengurangi kadar kolesterol jahat LDL dalam tubuh.
Selanjutnya, Baik, tunggu sebentar. baik. Selanjutnya, mengurangi gejala depresi. Coklat sudah lama dikenal bisa memperbaiki suasana hati. Ternyata bubuk kakao lah yang punya andil besar dalam hal ini. Menurut Dr. Alison Haas, seorang penulis buku Staying Healthy with Nutrition, bubuk dari biji kakao ini memperbaiki suasana hati sekaligus mengatasi depresi. Efek positif ini didapat dari kandungan senyawa flavonol yang mampu menstabilkan serotonin, yakni zat kimia dalam tubuh yang berperan mengendalikan emosi. Tidak hanya itu, para peneliti dari Michigan Medicine University of Michigan juga menuturkan bahwa bubuk kakao bisa membantu produksi hormon endorfin sebagai pembentuk mood baik dalam tubuh. Sebuah penelitian yang dimuat dalam European Academy of Nutrition Science terus membuktikan hal ini dan hasilnya benar. Lanjutnya, memperbaiki fungsi otak. Bubuk pembuat coklat ini ternyata punya manfaat lain yang tak kalah unik, yaitu untuk menunjang berbagai fungsi otak. Ini karena kandungan senyawa polifenol dalam bubuk kakao bisa menurunkan risiko penyakit neurodegeneratif dengan cara memperbaiki fungsi otak dan aliran darah dalam tubuh. Senyawa polifenol mengalir bersama darah menuju ke otak. Proses ini juga melibatkan kerja biokimia sebagai penghasil neuron dan molekul penting guna menunjang fungsi otak. Selanjutnya, sudah selesai kah? Oh iya, itu adalah yang terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rifki atas materi dan presentasi yang sudah disampaikan. Untuk para audien yang mungkin memiliki pertanyaan, bisa menuliskan langsung di kolom komentar atau menghidupkan mikrofonnya lalu bertanya. Mungkin di antara audiens ada yang mau bertanya? Kembali saya lagi yang bertanya ya. Audisinya yaudah kembali saya lagi. Tidak apa-apa ya? Ya, Mem. Tidak apa-apa. Iya. Oke, terima kasih. Tadi ternyata sudah dijelaskan ya manfaatnya banyak sekali. Bahkan kalau masih murni, masih belum diolah ya, belum diproses dalam pabrik, itu manfaatnya lebih besar ketika masih murni. Lalu saya berpikir, seandainya itu pohon coklat itu tumbuhnya seperti pohon rambutan, pohon mangga, di sekitar rumahnya penduduk, berarti enak ya. Tapi kenapa jarang sekali ya? Adanya di tempat-tempat tertentu saja, atau mungkin karena produknya yang mahal, atau seperti itu ya. Kan kalau nggak ada di perkebunan, dia tidak akan tumbuh. Tapi kalau rambutan, mangga, itu kan kita banyak yang menanam gitu ya. Pada dijelaskan bahwa coklat itu manfaatnya sangat besar. Nah, mungkin karena produk itu mahal, makanya dia ditanam di perkebunan saja ya, adanya di perkebunan coklat. Nah, ngomong-ngomong tentang coklat, saya tadi bertanya pada Rizky, ternyata dia jawabannya nggak begitu suka coklat ya. Iya. Iya. Kenapa saya bertanya? Karena saya sama dengan Rizky. Saya juga tidak suka coklat. Padahal manfaatnya banyak sekali, saya tahu. Nah, kenapa ya? Padahal sudah tahu manfaatnya banyak sekali. Siapa yang bisa bantu jawab kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa saya tidak suka coklat. Rifki, alasannya kenapa nggak suka coklat? Tadi belum dijawab. Kalau saya tidak terlalu suka coklat, itu sebenarnya kalau masih makan coklat saya mau. Hanya cuma tidak begitu suka sama rasanya yang biasanya terlalu
terlalu manis atau terlalu pekat. Biasanya seperti itu, Miss. Oh, iya. Iya. Padahal Rifki menjelaskan bahwa manfaatnya besar sekali, tapi ternyata Rifki tidak begitu suka coklat ya. Sama, saya juga kalau makan coklat tuh tidak suka karena menurut saya rasanya enak. Di mulut terlalu rasanya manis. enak ya. Iya. Nah, walaupun promosinya coklat kadang, oh mahal ini, bagus ini, karena ya image saya sudah mengatakan bahwa saya tidak suka seenak apapun, dikatakan seenak apapun, sesat apapun, itu, aduh, mending milih yang lain aja. Itu yang jadi sama saya. Berarti sama ya. Berarti kita salah, Rizky. Harusnya kita memulai suka coklat, ya kan? Karena manfaatnya banyak sekali, antioksidan, untuk otak, ya. Terus mencegah stroke. Jadi banyak sekali ya, mencegah stroke untuk otak, memberikan energi pada otak ya, berarti kan melancarkan ya peredaran. Iya, meningkatkan mood juga. Meningkatkan mood juga. Terus banyak sekali ya dia. Tapi insya Allah kita harus berubah, Rifki. Sama saya tidak bisa, tapi sepertinya saya tidak bisa, walaupun sudah diberi pengarah, diberi ini. Insya Allah saya juga tidak bisa berubah untuk suka pada coklat. Nah ini ya, salah ini ya, salah kaprah, jangan ditiru ya. Yang muda-muda saja. Ya yang muda, saya sudah terlanjur sudah tidak. Tapi bagus sekali materinya. Tetap memberikan manfaat ya. Ya yang salah adalah pribadi yang tidak suka coklat, itu yang salah. Kita salah, Rizky. Harusnya kita suka makan coklat. Naomi suka enggak sama coklat, Naomi? Saya pribadi tidak begitu suka coklat juga, Miss. Nah, kan sama ya. Sama. Rasanya terlalu manis. Iya, terlalu pekat juga. Ya. Salsabila, bagaimana kalau Salsabila? Saya suka sekali, Miss. Oh, suka sekali. Bagus berarti. Kalau suka sekali ya. Bagus itu berarti ya. Kita yang salah, Naomi. Kenapa dari image awal kita ya akhirnya pasti walaupun promonya bagaimanapun juga tetap kita insya Allah sulit untuk berubah jadi suka sekali ya. Betul. Iya. Itu salah kita. Ya. Mungkin mau makan hanya satu batang Silver Queen. Bukan satu batang. Kita punya berapa dari kotaknya ya. Berapa dari batang. Betul, nggak satu batang berarti panjang habis ya. Enggak, hanya dipatahkan ya. Nah, seperti itu. Itu pun maunya Silver Queen ya. Kadang kalau yang lain berasa kayak buri atau apa, berasa tambah enak ya, nggak suka ya. Di mulut tuh begitu lumer, begitu taste-nya malah nggak suka. Berasa enak ya. Iya. Kita salah. Iya, terima kasih. Pertanyaannya sama sudah terjawab, karena dengan menjawab pertanyaannya alasannya apa, berarti juga menjawab alasan saya kenapa saya salah tidak suka coklat. Oke. Ya. Monggo yang lain, mungkin ada yang bertanya lagi? Menarik ini materinya, menarik ya. Menarik sekali, bagus sekali materinya, jelas ya. Tapi kita yang salah. Kita dipahamkan dengan materinya Rifki harus berubah suka coklat. Saya kira Rifki kadang orang bilang coklat itu karena bikin kolesterol, bikin tambah gendut, katanya orang gitu ya, tambah gemuk, bikin gemuk. Itu termasuk efek samping. Ya, terus bikin jerawat itu kali ya, kan efeknya masih saling berhubungan seperti itu. Nah, itu kadang membuat tidak suka coklat itu mungkin. Rifki, saya mau bertanya. Ya. Misalkan kayak tadi Mr. Laudri dulu waktu kecil itu pernah makan koko langsung buahnya tanpa diolah terlebih dahulu seperti yang dipresentasikan tadi. Apakah itu ada efek sampingnya? Apakah ada? Dari
bukan kayak apa bisa sakit perut atau bagaimana sebelum diolah langsung buah aslinya ya? Kalau buahnya, bukan bijinya, itu aman. Soalnya ya mungkin cuman masamnya itu untuk orang yang punya penyakit lambung itu berefek. Cuman kalau tidak ya aman. Nah, kalau bijinya saya kurang tahu. Karena pada dasarnya koko powder atau coklat itu dari bijinya. Iya, iya, Bijinya yang diolah. betul. Tadi juga yang dibahas tentang antioksidan yang tinggi itu bijinya. Antioksidan yang tinggi. Tuh, berarti kalau di kulkas bijinya waktu itu jatuh dari pohon itu ada loh, saya lihat anak-anak itu ngambil ya, dimakan tapi Iya. dimakan bukan bijinya, dagingnya kan, yang berasa masam itu Iya. kan dagingnya. Padahal yang bermanfaat itu bijinya atau Bijinya. dagingnya? Bijinya. Kenapa nggak dimakan bijinya? Karena rasanya kan pahit kan ya? Pahit, Iya, betul. benar. Nah, rasanya pahit itu ya, itu. Rasanya pahit. Kalau yang disebutkan Mr. Laudri tadi yang dimakan pasti dagingnya. Karena Iya. masam-masam, rasanya masam-masam ya. Benar. Ya. Oke, So, silakan. sudah? Sudah selesai monggo? Ya. Baik, Sudah. terima kasih. Terima kasih kepada Rifki. Kita sudah mencapai di penghujung penyampaian materi, tinggal penyampaian kesimpulan. Baik, kesimpulan yang bisa didapat dari presentasi yang sudah disampaikan oleh Rifki dengan judul manfaat biji kakao untuk kesehatan adalah ada banyak manfaat dari biji kakao untuk kesehatan yang belum banyak kita ketahui. Di antaranya adalah tinggi antioksidan, mengurangi resiko serangan jantung dan stroke, mengurangi gejala depresi, memperbaiki fungsi otak. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Rifki. Terima kasih atas waktunya. Kalau begitu, saya kembalikan kepada host Nomi Askasyahan. Baik, terima kasih Salsabila Izzati Hamzah. Terima kasih Rifki Cahyamukti atas materinya yang begitu memuaskan, begitu informatif. Malam ini banyak pengetahuan yang bisa kita ambil dari presentasi dari Rifki Cahyamukti. Terima kasih juga untuk audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam presentasi malam ini. Sebelum kita leave, sebelum kita akhiri presentasi hari ini, sudah diberikan form Google untuk presensi dari Rifki Cahyamukti, bisa diisi terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Baik, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengetahuan yang lebih luas lagi untuk kita ke depannya. Terima kasih, sampai bertemu pada kesempatan lain waktu. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Bu. Bagus ya. Oke, thank you ya. Thank you. Thank you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Miss Laudri yang sudah join. Thank you, Yes, sir. thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir.